Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospelkes Secanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospelkes Secanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospelkes Secanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospelkes Secanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospelkes Secanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung, dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa lewat acara Morning Call GPIB pada hari Rabu ini, di saat kita ada di minggu ketiga masa Prapaskah. Bersama saya Pendeta Lucia Toisuta P5, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Allah berdasarkan firman Tuhan, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Kami bersyukur menikmati kemurahan Tuhan yang berlaku atas kami. Kami boleh menikmati penyertaan perlindungan Tuhan dalam istirahat kami. Saat ini kami boleh menikmati anugerah Allah di hari yang baru. Mendasari akan seluruh kegiatan kami, setiap bentuk aktivitas kami sebagai milik-Mu, kami mau datang menyerahkan keberadaan kami kepada Tuhan, dan kami mau serahkan untuk kami dapat memahami akan kebenaran firman Allah, dan biarlah Roh Kudus menopang kami, memampukan kami menghayati kekayaan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat 31 yang menyatakan,
Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain, lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kisah penyembuhan dan berbagai nasihat yang dibuat oleh Yesus tentunya tidak lagi merupakan sesuatu yang asing bagi kita. Dari rangkaian pelayanan Yesus dalam kehadirannya di dunia ini, kita melihat bagaimana pelayanan dan keprihatinan Yesus terhadap orang sakit, orang yang menderita, dan itu terus dilakukan. Masih dalam pasal 15 dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Kanaan yang kerasukan setan dan yang sangat menderita. Seorang perempuan yang datang membawa akan keberadaan, bahkan apa yang menjadi persoalan kehidupannya. Seorang ibu yang pantang menyerah, sekalipun ia mendapatkan perkataan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan harapannya. Kini karya Yesus meluas dan menjangkau orang-orang lumpuh, orang timpang, orang buta di daerah sekitar Danau Galilea. Walaupun dalam perikop sebelumnya Yesus telah menyatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Akan tetapi karena kasih-Nya yang tidak terbatas, kita mau melihat di sini bagaimana Yesus menyatakan kepeduliannya bagi orang-orang yang datang, yang memohon belas kasih-Nya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bagaimana orang yang datang dan orang yang dibawa. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, mereka diletakkan pada kaki Yesus. Dan dikatakan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus sendiri telah menyatakan tentang kasih-Nya, tentang kepeduliannya, dan apa yang di awal sudah Dia tekankan, dan apa yang juga sudah dinyatakan kepada perempuan Kanaan. "Hai ibu besar imanmu," dan dia mengalami mujizat kesembuhan dari anak kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau melihat bersama tentang kepedulian Yesus yang tidak dibatasi hanya pada sukunya tersendiri, bahkan juga tidak pada kaum tertentu. Sehingga banyak orang yang datang berbondong-bondong kepada Yesus, Dia sembuhkan. Dan dari apa yang telah dinyatakan, telah dialami dan telah terjadi ini, tentang kasih Yesus yang menembus batas yang ada, dan tentang bagaimana karya Yesus yang sudah dialami, kita mau menyatakan Yesus bukan hanya sebatas penolong. Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat. Yesus bukan hanya sebatas pemimpin, sebatas guru,
tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Dia hadir, Dia bertindak. Dan ini yang juga boleh kita alami dalam perjalanan kehidupan kita sampai sejauh ini, tentang karya Yesus di sepanjang kehidupan kita. Dan apa yang Yesus sudah teladankan ini pasti akan menjadi satu bentuk tanggung jawab yang harus kita teruskan di tengah-tengah keberadaan kita, dalam setiap kehadiran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat, kita menghayati bersama dari kisah yang ada, dari kepedulian, dari belas kasihan Tuhan, bahkan dari perkenanan Tuhan. Kita patut meneruskan itu dalam setiap kehadiran kita, bahkan juga kita perlu memiliki pengharapan yang teguh, yang tidak ada batasnya kepada Yesus Kristus. Dan selain kita meneruskan kepada orang lain, bagaimana kita juga menjadi pribadi yang tegar, pribadi yang kuat, dan menyadari sepenuhnya apa yang kita butuhkan akan dapat dipenuhi oleh Yesus. Sehingga bagaimana kita mau datang, serahkan diri sepenuhnya, pertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan. Bahkan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, bagaimana kita tetap tekun, serahkan diri. Sehingga entah itu pergumulan, persoalan yang belum selesai, tetapi dalam kerinduan untuk bawa sepenuhnya di bawah kaki Yesus, kita akan mengalami bagaimana Tuhan bertindak sepenuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah dalam hidup yang tetap berpengharapan, kita bagikan kasih dan kepedulian Yesus itu kepada orang lain yang kita jumpai. Yesus memperhatikan bahkan sampai kepada kaum yang terlupakan, kaum marginal. Tuhan berkuasa di atas segala sesuatu. Sehingga kita mau percayakan hidup kita, serahkan seluruh kesulitan kita, penderitaan kita, persoalan kita, pergumulan kehidupan kita. Di dalam Tuhan ada jalan keluar, dan pasti Tuhan menolong kita. Mari jalani kehidupan selanjutnya secara khusus pada hari ini, ketika Tuhan sudah mengawali dengan kasih-Nya, dan ketika kita juga sudah serahkan diri kepada Tuhan dalam kerinduan untuk dapat mewujudkan iman yang konkret atas apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Biarlah kita lanjutkan perjalanan hidup tetap dengan memuliakan Dia Yesus, Allah yang hidup, yang tetap peduli siapa dan bagaimana umatnya dan kita semuanya. Dan di dalam Dia ada keselamatan yang disediakan bagi setiap yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam karya kehidupan yang selalu baru. Dan terima kasih kami boleh menghayati kebenaran firman Allah, dan kepada kami dinyatakan bagaimana karya agung Yesus dengan kasih dan kepedulian-Mu bagi semua orang. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami pada hari ini, rangkaian kegiatan kami, perjalanan kehidupan kami dan semua orang. Berkat kasih karunia Tuhan menaungi kami. Banyak orang yang sakit yang ada di sekitar kami. Banyak orang yang membutuhkan pertolongan yang juga ada di lingkup kehidupan kami. Dan kami semuanya yang membutuhkan pertolongan Tuhan, kami mau serahkan diri kami kepada Tuhan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit, Engkau tunjukkan jalan keluar bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan. Engkau pulihkan semua yang ada dalam berbagai beban derita.
Bahkan Tuhan juga melihat saudara-saudara kami atau mungkin anggota keluarga kami yang terpapar COVID-19. Masih ada di masa pandemi ini, kami tetap serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Tuhan menolong kami dan menilik kami dengan kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Sehingga hari-hari hidup kami, hari ini dan seterusnya, kami jalani dalam keyakinan penuh akan pertolongan Tuhan, dan biarlah kami lalui dengan iman yang tetap diarahkan kepada Tuhan untuk meneruskan apa yang menjadi bentuk tanggung jawab kehidupan sebagai milik Tuhan yang sudah mengalami karya tebusan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berharap dan berserah untuk kehidupan kami, kehidupan semua orang dalam tanda kasih dan kepedulian, bahkan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkarya dengan kasih-Mu yang agung bagi semua orang yang ada di sekitar kami, dan kasih karunia Allah menaungi kami sepanjang kehidupan dan keberadaan kami. Dalam jaminan keampunan dosa oleh Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan berkarya bagi kemuliaan Yesus. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, perkenalkan saya Pendeta Melki Patoni, Pendeta Jemaat GPIB Anugerah Pangkalan Berandan, Pospel Kesejanggang, Kabupaten Langkat, Mupel, Sumut, Aceh. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, kami Pospel Kesejanggang mencari dana dalam rangka pengadaan motor gereja untuk mendukung proses pelayanan saya di Pospel Kesejanggang. Mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Berikut Ibu Bapak profil dari Pospel Kesejanggang. Demikianlah Bapak Ibu Saudara profil dari Pospel Kesejanggang. Kiranya Bapak Ibu Saudara berkenan untuk membantu, mendukung dan menopang pelayanan kami. Bantuan Ibu Bapak Saudara dapat diberikan melalui nomor rekening di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.